Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep perusahaan gadai yang disusun oleh Kurnia Dewi, Rizky Amalia Rosa, Izka Hikmah Mufrodah, Afni Nurvita, Cindy Fauzia Putri, Melinda Dwi Damayanti, Artia Noviana Dewi, dan Santi Nurhuna. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang lainnya. Adapun beberapa misi utama pegadaian. Yang pertama ada menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya selalu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua ada mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. Organisasi dan tata kerja. Perusahaan pegadaian secara teknis berada di bawah Departemen Keuangan. Secara operasional, pengawasan kerja yang dilakukan oleh Ditjen Moneter meliputi proses penilaian dan pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemberian izin investasi, penarikan kredit, dan pelepasan kekayaan milik perusahaan, penilaian laporan keuangan, dan kinerja manajemen serta kinerja perusahaan. Pegadaian mempunyai bentuk organisasi staf dan garis yang dalam hal ini para asisten manajer berfungsi sebagai staf manajer, sedangkan manajer bertanggung jawab langsung pada pimpinan wilayah. Adapun fungsi-fungsi manajer kantor cabang, yang pertama ada pemberi kredit. Manajer kantor cabang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pemberian kredit atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam berhubungan dengan pihak lainnya atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan. Yang kedua ada penaksir barang jaminan. Karyawan kantor cabang yang ditugaskan sebagai penaksir barang jaminan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabahnya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk meminta jaminan. Lalu yang ketiga ada kasir. Kasir sebagai petugas yang membayar uang pinjam pada nasabah, mencatat setiap pembayaran pinjaman serta melanjutkan laporan pada petugas tata usaha dan akuntansi yang akan digunakan sebagai bahan laporan keuangan. Lalu ada penjaga gedung. Penjaga gedung yaitu petugas yang melaksanakan tugas menerima, menyimpan, dan memelihara serta mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan gudang. Yang kelima ada penyimpan barang jaminan emas. Petugas penyimpan barang jaminan emas yaitu petugas yang melaksanakan tugasnya menerima, menyimpan, dan memelihara serta mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan emas. Lalu yang keenam ada petugas tata usaha. Petugas tata usaha melakukan tugas-tugas penyusunan akuntansi, penyaluran laporan keuangan, hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit.
Adapun kegiatan usaha. Yang pertama ada pinjaman usaha gadai. Pinjaman yang diberikan dikelompokkan sesuai dengan besarnya pinjaman atau pagu kredit. Masing-masing berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan. Berdasarkan surat keputusan direksi nomor 349 OP1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang penyesuaian tarif sewa modal yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004. Selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi nomor 1024 UL.00211/2006 tanggal 29 Desember tahun 2000 ditetapkan tarif sewa modal baru yang berlaku mulai 1 Januari 2007 dan diubah kembali dengan Surat Keputusan Direksi nomor 56/U1.00211/2004 tanggal 30 Januari 2008 ditetapkan tarif sewa modal baru yang berlaku mulai 1 Februari. Lalu yang kedua ada usaha syariah. Berdasarkan Surat Edaran Direksi nomor 27 US1.00/2005 tanggal 26 Juli 2000 tentang perubahan biaya administrasi gadai syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 2005 dan Surat Edaran Direksi nomor 22 US.100/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang perubahan tarif liaroh dan diskon yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 2005. Adapun produk unit layanan. Yang pertama ada kredit cepat aman, yang kedua ada jasa taksiran, yang ketiga ada jasa titipan, yang keempat kreasi, yang kelima krasid, yang keenam kresna, yang ketujuh jasa lelang, yang kedelapan kredit perumahan swadaya, yang kesembilan kredit serbaguna, yang kesepuluh kredit tanda jual gabah, yang ke-11 ada unit gadai efek, yang ke-12 ada kucica, yang ke-13 ada arum, yang ke-14 ada murabahah logam mulia untuk investasi abadi, yang ke-15 ada galeri. Sumber dana. Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro deposito dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana konvensional perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber-sumber dana antara lain seperti modal sendiri atau sebagai modal awal pegadaian senilai 205 miliar dan secara bertahap pemerintah memberikan tambahan modal sebagai penyertaan modal pemerintah. Lalu yang kedua ada pinjaman jangka pendek yang berasal dari perbankan. Yang ketiga pinjaman jangka panjang dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Yang keempat penerbitan obligasi emisi obligasi suatu sebesar 50 miliar pada 1993 dengan bunga 17,5%
untuk tahun pertama dan mengembang untuk tahun keduanya sampai dengan tahun kelima. Pada tahun 1994 dilakukan kembali emisi obligasi senilai 25 miliar dengan bunga 13% pada bulan pertama. Penyaluran dana. Kredit yang disalurkan oleh Pegadaian merupakan kredit skala kecil dengan jangka waktu pendek. Minimum kredit Rp5.000 dan maksimumnya Rp20 juta untuk setiap barang jaminan dengan jangka waktu kredit 4 bulan. Jangka waktu dan penyelesaian kredit dibuat fleksibel dengan prosedur yang sangat sederhana. Setiap saat nasabah boleh memperpanjang atau memperpendek jangka waktu pelunasan sedangkan penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan cara cicilan maupun sekaligus. Prosedur memperoleh pinjaman. Nasabah datang ke kantor Pegadaian dengan membawa barang-barang jaminan. Mayoritas barang jaminan terdiri dari perhiasan emas berlian, terutama di cabang-cabang kota besar. Selebihnya adalah kendaraan roda 2 dan mobil, barang elektronik, serta peralatan rumah tangga lainnya. Barang jaminan diserahkan pada petugas penaksir. Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan, lalu kasir untuk menerima kredit yang diajukan. Penetapan uang pinjaman dapat mencapai sekitar 84-89% dari nilai taksiran. Prosedur pengambilan pinjaman. Nasabah langsung membawa uang dan surat pinjaman menemui kasir. Tidak lama kemudian, petugas akan menyerahkan barang-barang yang dijaminkan. Jika sampai batas waktu kredit, nasabah tidak melunasi dan menyicil atau memperpanjang kredit, maka barang jaminan akan dilelang pada bulan kelima. Tanggal lelang diumumkan melalui papan pengumuman dan media radio. Dalam hal tersebut, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan, yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman plus uang sewa modal biaya lelang. Apabila kreditnya belum dapat dikembalikan pada waktunya, dapat diperpanjang dengan cara dicicil atau digadai ulang. Sumber daya manusia atau SDM. Kualitas sumber daya manusia yang sekarang belum memadai apabila dibandingkan kondisi sumber daya manusia pada saat Perjan ke Perum, serta prediksi kebutuhan sumber daya manusia untuk 5 tahun yang akan datang, akan tampak sekali bahwa sumber daya manusia di perusahaan masih jauh yang diharapkan sebagai visualisasi dapat dilihat. Data kualitas sumber daya manusia ditinjau dari pendidikan formal sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada budaya kerja intan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf karena kelebihannya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.